Pada video ini kita akan bahas tentang variasi dari torsi aligning akibat variasi sudut slip dan gaya normal. Ini adalah contoh kurva yang menunjukkan hubungan antara torsi dengan sudut slip pada variasi gaya normal untuk ban truk yang ban bias. Yang sebelah kanan ini adalah ban truk juga, tetapi ban radial. Nah, menunjuk yang satu garis ini yang melengkung ini dia menunjukkan gaya normal yang konstan, yaitu 35,584 Newton. Ini 35.000 ya, 35 kilonewton. Kalau ini 26 kilonewton, jadi yang ini. Yang ini adalah yang 17 kilonewton dan terakhir adalah 8,8 kilonewton di sini. Nah, yang sebelah ini yang sumbu datar itu kita bisa anggap sebagai sudut slip. Ini sudut slip 0, ini sudut slip 1, sudut slip 2, 4, 8, 12 dan seterusnya. Jadi ini adalah torsi aligning, ini adalah sudut alfa, sudut slip, kemudian yang ini adalah konstan, gaya normal konstan yang mendatar ini, kemudian yang ini itu adalah yang sudut slip konstan. Jadi ini tidak dipakai atau tidak digambarkan nilai dari sudut slip karena sudut slipnya itu tidak segaris lurus mendatar, tapi dia gini bentuknya, miring gini. Jadi ini tidak digambarkan skala dari sudut slipnya. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah sebagai berikut. Kita lihat yang normal loadnya yang 35,5 kN ini. Untuk yang konstan 35,5 kN beban normalnya atau yang 8000 pound, itu semakin besar sudut slip. Ini lihat dari 0 sampai 1, dari 0 ke 1, misalkan di 0 derajat, berarti ada sudut slip itu torsinya mendekati 0. Ketika sudut slipnya 1 derajat itu torsinya naik, yaitu mendekati 200. Ketika sudut slipnya itu 2, naik lagi 4 derajat, dia naik terus. Nah, yang di 8 dia mencapai maksimal. Jadi di sudut slip 8 derajat itu adalah mencapai maksimal torsinya, torsi lainnya sekitar hampir 600. Kemudian kalau kita tambahkan lagi sudut slipnya, artinya kita tambah lagi gaya sampingnya atau gaya sentrifugalnya, dia justru torsinya itu menurun. Ini seperti yang di video sebelumnya ya. Jadi ketika mencapai puncak, ketika kita tambah lagi gaya sampingnya, dia justru menyebabkan torsinya itu turun. Nah, dari 8 ke 12 itu turun torsinya, kemudian kita tambahkan lagi gaya normal, gaya sampingnya, itu menyebabkan sudut slip yang bertambah. Ketika sudut slipnya bertambah menjadi 16 derajat, dia turun lagi. Nah, jadi awalnya kalau kita tambah gaya samping, dia menyebabkan sudut slip yang bertambah. Sudut slip yang bertambah dia menyebabkan torsinya bertambah. Tetapi pada nilai tertentu, misalkan dalam hal ini lebih dari 8 derajat sudut slipnya, dia ketika kita tambahkan lagi gaya sampingnya sehingga sudut slipnya itu bertambah, dia justru torsinya liningnya itu turun. Nah, dia mentoknya di 16. Mungkin kalau lebih dari 16 derajat dia sudah full sliding ke kiri, jadi ini dihentikan sampai 16 derajat. Nah, itu untuk yang 35 kN. Kemudian kalau gaya normalnya lebih kecil, yaitu 26,6 kN atau yang 6000 pound, itu juga sama. Dia kalau kita tambahkan sudut slipnya atau kita tambahkan gaya sentrifugalnya, torsinya itu semakin tinggi. Kita tambahkan lagi gaya sentrifugal, kemudian sudut slipnya semakin tinggi. Begitu juga dengan torsinya. Tapi pada suatu titik tertentu, dia ketika kita tambahkan sudut slipnya, misalkan dari sini ke 8, itu justru dia turun. Ini yang 12 dia turun lagi, yang 16 dia turun. Nah, di sini di 26,6 kN atau yang di 6000 pound, dia puncaknya itu sekitar di sini, di sudut slip sekitar 5 derajat. Tapi kalau yang 35,5 kN atau yang 8000 pound, dia puncaknya ada di sekitar mendekati 8 derajat. Ini berapa ya? 5 atau 6 tuh ya.
Kemudian begitu juga yang di bawahnya, yang gaya normal 4000 pound maupun yang 2000 pound, dia naik, kemudian dengan batas tertentu ketika kita tambahkan sudut alfanya dia justru turun. Itu adalah untuk yang ban bias. Yang ban radial juga berlaku seperti itu, sama, cuma nilainya itu berbeda. Jadi di puncaknya yang ban radial dia mencapai puncak itu di sekitar berapa ya, ini 5 derajat sudut slipnya, dan dia memiliki torsi yang lebih besar dibanding dengan yang ban bias. Kita lihat ban biasnya yang untuk yang 8000 pound dia puncaknya ada di sekitar hampir 600, kalau yang ban radial dia lebih dari 600 Nm torsinya. Kemudian untuk yang ban radial, misalkan dia sudut slipnya itu 1 derajat, dia torsinya itu di sekitar 200 lebih. Kalau yang ini 1 derajat dia torsinya di 200 kurang. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa ban radial dia memiliki torsi lining, torsi self lining torsi itu yang lebih besar dibandingkan dengan yang ban bias. Ini adalah penjelasannya yang kita bahas tadi. Saya ulangi, saya tulis di sini, yaitu untuk gaya normal yang sama, ketika cornering force-nya atau gaya sentrifugalnya kita tambah, berarti alfanya bertambah, sudut slipnya bertambah. Nah, ketika sudut slipnya itu bertambah, torsinya juga bertambah. Tapi akan ada suatu titik ketika cornering force-nya kita tambah, ketika kita tambahkan lagi gaya sentrifugal, dengan demikian kita akan menambahkan sudut slip, itu torsinya justru menurun. Nah, ini adalah kondisi mendekati sliding. Dan ketika lebih dari 16 mungkin dia sliding full sliding, atau sudut slipnya adalah 90 derajat mungkin. Nah, saat slidingnya, ini sebagai contoh, saat slidingnya kita anggap dia 90 derajat, berarti torsi landingnya adalah 0, artinya pneumatic trailnya 0. Nah, ini kita sudah bahas tadi bahwa ban radial itu punya torsi landing torque ini yang lebih besar dibanding ban bias. Karena apa? Karena ban bias itu lebih kaku, sehingga karena lebih kaku itu tapak bannya itu lebih pendek dibanding dengan ban radial, atau dia lebih apa ya, yang jelas dia menghasilkan pneumatic trail yang lebih kecil mungkin ya. Kalau dia lebih kaku berarti ininya itu deformasinya itu tidak sebesar yang radial, sehingga menyebabkan pneumatic trailnya itu lebih kecil, mungkin seperti itu. Saya nggak tahu pastinya, entahlah. Nah, jadi dari pembahasan yang kemarin bahwa torsi itu tergantung dari panjangnya pneumatic trail ini, TP-nya. Berarti kalau kita bahas lagi di sini, berarti ketika dia naik itu karena torsinya itu naik, berarti dia pneumatic trailnya dia menaik. Nah, ketika suatu saat ketika dia mencapai puncak, kita tambahkan lagi gaya sentrifugalnya, dia justru turun. Nah, turun ini berarti pneumatic trailnya akan berkurang. Jadi yang posisi di sini adalah pneumatic trailnya itu maksimal, ketika di sini dia pneumatic trailnya menurun, dan akhirnya kalau dalam kondisi yang sangat-sangat parah itu akan menyebabkan pneumatic trailnya adalah 0, artinya dia alfanya 90 derajat, dia artinya ban itu bergeser tanpa bisa maju ke depan, langsung bergeser ke samping, itu artinya. Nah, saya tidak tahu ini kenapa ban radial punya torsi line yang lebih besar daripada ban bias. Nah, ini pendapat saya karena ban bias lebih kaku, sehingga menyebabkan lebih pendek gitu, tapak bannya lebih pendek, kemudian TP-nya juga lebih pendek, pneumatic trailnya. Ini adalah contoh yang ban bias tadi, saya copy di sini. Nah, yang menarik diperhatikan, ini adalah penjelasan dari buku ya, saya terjemahkan. Jadi yang menarik diperhatikan adalah dengan gaya normal yang diberikan, gaya sampingnya naik, alfanya naik, torsinya juga naik. Lalu mencapai maksimal pada alfa tertentu, kemudian ketika gaya sentrifugalnya kita tambahkan lagi, alfanya, sudut slipnya bertambah, torsinya turun. Nah, ini yang tadi ya, yang penjelasan yang tadi. Nah, di buku itu menyebutkan seperti ini alasannya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut terjadi, torsinya turun itu karena
disebabkan karena sliding dari tread bagian trailing. Jadi TP nilai TP tadi, pneumatic trail tadi yang mana tadi? Ini ya, tadi pneumatic trail ini kan dia bertambah pneumatic trailnya sehingga torsinya nambah, kemudian dia turun itu karena pneumatiknya turun, panjang pneumatiknya berkurang. Nah, berkurangnya itu disebabkan karena sliding dari tread bagian trailing. Jadi kontak parts bagian belakang dia mengalami sliding sehingga center atau gaya reaksi dari gaya gesek itu maju ke depan. Nah, karena bagian belakang mengalami sliding, artinya seperti ini maksudnya. Jadi yang bagian belakang dia mengalami sliding, sudah mengalami sliding sehingga gaya geseknya itu akan bergeser ke arah depan, bergeser ke depan sehingga TP-nya itu berkurang. Itu maksudnya. Nah, karena ada yang mengalami sliding maka TP akan berkurang sehingga torsinya menurun, karena kan torsi kan gaya gesek dikalikan dengan pneumatic trailnya. Nah, kita ingatkan lagi ketika full sliding alfanya 90 derajat, TP-nya 0. Nah, untuk kasus di atas TP-nya tidak sama dengan 0 atau pneumatic trailnya tidak sama dengan 0 terjadi untuk alfa kurang dari sama dengan 16 derajat. Maksudnya apa? Ini dari saya sendiri ya, ini ya. Dari saya mungkin keliru. Jadi untuk yang ini masih dia tidak berani menguji sampai alfanya 90 derajat, mungkin karena ketika lebih dari 16 derajat mungkin ini sudah berbahaya sehingga dihentikan sampai 16 derajat. Mungkin kalau kita paksakan gaya sentrifugalnya kita tambahi lagi sehingga sudut slipnya lebih dari 16 derajat, dia akan langsung sliding, mungkin langsung 90 derajat mungkin ya, saya nggak tahu. Ya, itu penjelasan saya, semoga bisa dipahami dan kalau ada yang salah silahkan dikoreksi. Nah, kemudian yang terakhir dari landing torque, safe landing torque pembahasannya ini adalah slide terakhir sebelum saya tutup. Nah, untuk panjang pneumatic trail atau TP pada ban truk itu adalah kira-kira sebagai berikut tipikalnya. Untuk alfa sudut slipnya itu 1 derajat itu untuk TP pneumatic trail untuk ban truk itu kira-kira 4,6 cm sampai dengan 7,1 cm. Jadi panjangnya TP ini 4,6 sampai 7,1 cm. Nah, untuk ban bias itu 5,8 cm, untuk ban radial 5,3 cm. Itu untuk alfa sama dengan 1 derajat. Nah, untuk ban radial meskipun pneumatic trailnya 5,3 cm, tetapi untuk membentuk alfa 1 derajat dia ban radial menghasilkan torsi yang lebih besar karena dia butuh, ini tadi terlihat dari sini, untuk sama-sama 1 derajat itu yang ban radial dia menghasilkan torsi yang lebih besar dibanding dengan yang ban bias. Nah, padahal TP nya itu lebih kecil. Nah, itu karena untuk menghasilkan alfa yang 1 derajat itu karena konstruksi karkasnya atau konstruksi benang nilonnya itu dalam arah radial, berarti dia untuk memperoleh alfa 1 derajat dia memerlukan gaya samping yang lebih besar dibanding dengan ban bias. Nah, mungkin itu alasannya. Jadi kenapa untuk yang ban radial dia lebih kecil dari ban bias untuk TP nya, sedangkan torsinya itu lebih besar dibandingkan ban bias. Jadi ban radial ini maksud saya gini, ban radial pneumatic trailnya itu lebih kecil dibanding dengan ban bias, yaitu 5,3 dibanding dengan 5,8. Nah, untuk alfa 1 derajat. Nah, kenapa di kurva kita ketahui bahwa untuk alfa 1 derajat itu ternyata ban radial menghasilkan torsi landingnya itu lebih besar dibanding dengan ban bias. Hal ini dikarenakan karena konstruksi ban radial itu menyebabkan gaya samping yang dibutuhkan untuk membentuk alfa 1 derajat dia lebih besar dibandingkan dengan ban bias, sehingga kalau dikalikan dengan pneumatic trailnya itu akan masih lebih besar dibandingkan ban bias. Mungkin itu alasannya. Kemudian kita perlu ketahui juga pengaruh gaya longitudinal pada torsi aligningnya. Gaya longitudinal itu ada dua, yaitu gaya pengereman maupun gaya traksi. Gaya traksi itu adalah disebut dengan driving torque, itu meningkatkan landing torsi
Jadi ketika kita berbelok, kemudian pada ban tersebut merupakan roda penggerak, kita berikan torsi dari mesin, hal itu akan meningkatkan torsi landingnya. Nah, kalau ban yang di rem itu justru mengurangi kebalikannya, ini mengurangi dari landing torque. Nah, kenapa bisa seperti itu? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk alfa tertentu, misalnya kita belok dengan kecepatan tertentu, berarti itu akan menimbulkan alfa atau sudut slip tertentu. Nah, ketika kita kenakan driving torque atau torsi traksi pada roda, maka bagian depan dari kontak pas dia mengalami kompres, bagian belakang dia mengalami tension. Akibatnya pneumatic trailnya itu akan bertambah. Kita lihat di gambar sebelumnya. Nah, ini ketika ini merupakan roda penggerak, berarti dia terkena torsi traksi, maka bagiannya depan dia mengalami kompresi, bagian belakang dia mengalami tension. Nah, berarti ini kan melar lebih ke belakang karena mengalami tension. Nah, akibatnya dia ketarik ke belakang, berarti secara langsung dia akan menambahkan nilai dari pneumatic trail. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita mengenakan pengereman pada roda ini, berarti yang bagian belakang dia mengalami kompresi, yang ini mengalami tension. Yang bagian belakang mengalami kompresi berarti dia ditekan ke atas sini, ditekan ke depan, berarti dia akan mempersempit pneumatic trail. Akibatnya torsinya akan semakin kecil. Kalau dia kena pengereman, torsinya akan semakin kecil karena TP-nya semakin kecil. Kalau kita kenakan torsi traksi, berarti ini kena tension, berarti dia semakin melar ke belakang, berarti dia akan menambah torsi aligning karena pneumatic trailnya akan bertambah. Nah, itu alasannya. Nah, kemudian hal yang mempengaruhi dari torsi aligning itu juga gaya normal dan tekanan. Nah, ketika gaya normal itu kita tingkatkan, berarti kontak pasnya akan semakin panjang. Semakin panjang berarti torsi akan semakin panjang, semakin besar karena pneumatic trailnya akan semakin panjang juga. Begitu juga dengan ketika tekanannya berkurang, akan memperpanjang kontak pas, berarti pneumatic trailnya juga bertambah panjang, akibatnya torsi juga bertambah besar. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang lining torsi lining pada ban bias, ban radial, kemudian hal yang mempengaruhi besarnya lining torsi yaitu gaya normal, kemudian sudut slip, kemudian tekanan, kemudian gaya normal, dan yang terakhir adalah torsinya, torsi driving atau braking. Nah, sekian pembahasan tentang torsi pengembali atau self lining torsi. Saya cukupkan sekian pembahasannya. Ada 2 video, dari video ini dan video sebelumnya. Nah, di video yang akan datang saya akan coba membahas tentang camber atau camber itu apa yang dimaksud dengan camber dan apa pengaruhnya terhadap gaya pada ban. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.